Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba perhatikan foto di bawah ini ya. Coba kalian perhatikan di foto tersebut yang mana sih yang termasuk makhluk hidup itu? Nah, makhluk hidup itu yang mana sih ya? Coba diingat-ingat lagi pelajaran di kelas 2 yang mana yang termasuk makhluk hidup. Nah, sudah menemukan? Kalau sudah, coba kita cek bareng-bareng. Nah, di sini Memri menemukan namanya tumbuhan. Kemudian yang kedua, anak-anak itu manusia. Kemudian yang terakhir apa? Ya, anjing. Anjing itu termasuk hewan. Jadi, yang termasuk makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, mengapa manusia, hewan, tumbuhan termasuk makhluk hidup? Karena manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja sih, Mem? Ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Bernafas, kedua tumbuh, ketiga memerlukan makanan dan minuman, yang keempat berkembang biak, yang kelima bergerak, yang keenam peka terhadap rangsang. Ya, sekarang Memris akan jelaskan satu persatu dari ciri-ciri makhluk hidup ini. Yang pertama yaitu kita bernafas. Bernafas itu manusia dan hewan bernafas dengan menghirup oksigen O2 atau udara bersih dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 atau udara kotor. Tetapi tumbuhan mengalami pernafasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida CO2 atau udara kotor dan mengeluarkan oksigen atau udara bersih. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kalau pagi tumbuhan itu mengeluarkan oksigen atau udara bersih. Kenapa udaranya seger ya kalau pagi sampai siang. Tetapi kalau di malam hari itu tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida. Itu udara kotor. Jadi kalian jangan tidur di bawah pohon di malam hari. Karena apa? Karena pohonnya sedang mengeluarkan udara kotor. Kalau udara kotor kita hirup, apa yang terjadi? Maka kita akan keracunan. Nah, dan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu ya. Contoh alat pernafasan pada makhluk hidup. Manusia alat pernafasannya dengan paru-paru ya. Kemudian ikan bernafas dengan insang. Yang ketiga, katak bernafas dengan insang ketika pada masa berudu dan bernafas dengan paru-paru pada masa menjadi katak dewasa. Coba perhatikan itu gambar. Mem, berudu itu apa? Mem, kecepong. Kalau nggak tahu. Kalau tumbuhan bernafas dengan stomata yang ada pada daun. Coba perhatikan di situ Memri ngasih gambar ya stomata. Kalau kamu lihat sendiri nggak akan terlihat. Kamu ambil daun, kamu lihat sendiri yang mana stomata nggak akan terlihat. Karena kalian harus menggunakan alat yang namanya mikroskop. Jadi agar kalian tahu. Kemudian ada tumbuh. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Jadi kalau seorang tumbuh itu mengalami perubahan. Contohnya, contoh pertumbuhan makhluk hidup pada manusia. Lihat, di situ ada gambar mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, itu dia mengalami pertumbuhan. Kalau kamu waktu masih bayi, berat badan kamu contoh 2 kilo. Apakah sekarang pada saat usia 9 tahun, apakah berat badan kalian 2 kilo? Enggak kan? Atau tinggi badan kalian waktu bayi itu 50 cm. Kalau sekarang usia 9 tahun, apakah tinggi badan kalian itu masih 50 cm? Enggak, Mem. Sekarang saya 120, Mem. Wah, ya kan 120 cm, Mem. Wah, tinggi kan? Dia mengalami pertumbuhan. Kemudian bagaimana dengan hewan? Lah, hewan juga mengalami pertumbuhan. Contoh lihat aja telur, kemudian anak ayam jadi ayam dewasa. Itu kan mengalami pertumbuhan. Yang beratnya berapa gram, jadinya berapa kilo. Mungkin kalau waktu anak ayam itu beratnya 100 gram. Mungkin ya kurang lebih 100 gram. Saat dia jadi ayam dewasa, nggak mungkin kan dia berat badannya tetap 100 gram, bisa jadi 2 kilo. Wah, itu saat jadi ayam dewasa. Kemudian pada tumbuhan yang awalnya biji, kemudian jadi kecambah, tumbuh, kemudian berbunga dan berbuah. Dia akan mulai, contoh lihat aja kita pohon apa yang di rumah kamu, pohon jambu atau pohon mangga. Dulunya kamu nanamnya pohonnya kecil. Biasanya dulu bisa pohon
batangnya kecil mem, sekarang batangnya mem besar mem. Ya itu yang namanya pertumbuhan. Nggak mungkin kan kalau pohon kamu atau pohon mangga kamu yang dulunya kecil terus sampai sekarang tuh ditanam sampai 2 tahun 3 tahun masih tetap kecil. Enggak mem. Nah itu dia berarti tanaman kalian mengalami pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, memerlukan makanan dan minuman. Nah, makhluk hidup memerlukan makan dan minuman untuk menghasilkan energi. Kok bisa mem menghasilkan energi mem? Iya dong. Kamu contohnya aja kalau puasa. Kalau puasa itu kan nggak makan dan minum, itu lemes nggak? Lemes mem. Nah, baru kalau buka gimana? Wah, langsung semangat lagi mem. Nah, sama, itu berarti kamu sudah menghasilkan energi. Kalau kamu nggak makan, kamu nggak minum, lemes, nah, nggak ada energinya, nggak ada tenaganya, ya kan? Tetapi setelah makan, setelah minum, kenyang gitu ya, langsung bergerak aktif ya. Nah, itu kamu punya tenaga. Sama halnya dengan hewan, sama halnya dengan tumbuhan. Ini, nah contoh makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Lihat itu ada gambar sapi. Sapi makanannya rumput. Ya, kamu coba sapi nggak kamu kasih mie, dia nggak doyan. Dia makanannya rumput mem, dia kan. Nah, dia herbivora mem dia. Nah, kemudian manusia itu makan apa saja ya? Dia tumbuhan ya, hewan gitu ya. Coba lihat di situ ada daging, ada sayur, itu kan minumnya tetap minum air putih atau susu. Nah, sedangkan pada tumbuhan dia melakukan proses fotosintesis. Nah, makanan dan minumannya dari mana mem? Nah, coba dilihat di situ ada proses fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih mem? Proses membuat makanan pada tumbuhan yang terjadi di daun. Nah, apa yang diperlukan? Lihat, itu air dan mineral yang diserap oleh akar. Kemudian ada yang oksigen, ada udara besi. Kemudian ada juga cahaya matahari. Itu adalah makanan dan minumannya. Oke. Jadi kalau tumbuhan itu adalah dia melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis itu proses membuat makanan pada tumbuhan yang terjadi di daun, ya. Proses fotosintesis adalah proses membuat makanan pada tumbuhan yang terjadi di daun. Berkembang biak. Nah, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Beranak pinak. Berkembang biak itu beranak pinak, yang dulunya cuma 1, kemudian jadi 2, jadi 3, jadi 4, dan sebanyak ini. Nah, tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, cara perkembangbiakan makhluk hidup. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Hewan berkembang biak dengan melahirkan, bertelur, dan beranak. Tumbuhan berkembang biak dengan spora, tunas, umbi-umbian, biji, dan lain-lain ya. Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya, di subtema selanjutnya itu nanti. Kemudian bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu bergerak. Manusia dan hewan memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Iya kan? Kamu bisa bergerak kemana-mana kan tanpa bantuan orang lain kan, atau hewan kan bisa. Nah, bergerak ini ada bergerak aktif sama bergerak pasif. Kalau bergerak aktif itu berpindah tempat gitu, tetapi kalau bergerak pasif dia tidak berpindah tempat. Tahu nggak maksudnya gimana? Nah, ya, contoh cara bergerak pada makhluk hidup. Manusia bergerak dengan cara berjalan dengan menggunakan kaki. Lihat, perhatikan pada gambarnya. Kemudian cicak bergerak dengan cara merayap menggunakan kaki. Kemudian yang ketiga, burung bergerak dengan menggunakan kaki dan sayap. Lah iya kan, kalau terbang kan menggunakan sayap kadang, tapi kalau udah di daratan dia menggunakan kaki. Jadi burung itu bergerak dengan menggunakan kaki dan sayap. Dan hewan-hewan lainnya bisa kalian lihat juga. Mungkin ikan berenang dengan siripnya. Nah, itu kan bergerak itu juga. Oke. Kemudian yang terakhir dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Ini contoh peka terhadap rangsangan pada makhluk hidup. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Ya enggak? Kalau kita silau kan langsung menutup mata gitu. Kemudian kita terhadap cuaca yang dingin gitu, pasti kita cepet-cepetan nyari selimut.
atau cepet-cepetan kita nyari jaket, ya kan. Kemudian bisa juga karena panas, contoh kamu megang panci panas, kamu langsung dilempar kan, pasti pakai lap biar nggak kepanasan, ya kan. Kalian peka nggak sih terhadap panas? Peka mem, kalau dinyos gitu ya cuma lumayan mem gitu. Itu juga kalian berarti kalian peka terhadap rangsangan. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan mem? Ya, tumbuhan ini contohnya itu daun putri malu akan menutup daunnya ketika disentuh. Tahu daun putri malu nggak? Pernah tahu nggak? Enggak mem. Kalau enggak, ini daun putri malu ini sudah banyak di sawah-sawah ya. Kalau rumahmu dekat sawah pasti ada daun putri malu ini. Dan kalau kalian rumahmu di perumahan atau di kampung yang jauh dari sawah jarang menemukan daun putri malu, ini gambarnya daun putri malu ya. Kemudian landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Tahu nggak landak itu seperti apa? Nah, ini adalah landak. Kemudian kaki seribu ini adalah hewan yang memiliki peka ya terhadap rangsangan. Jadi nggak hanya manusia, tetapi tumbuhan, hewan memiliki peka terhadap rangsangan. Adakah yang tidak memiliki peka terhadap rangsangan? Berarti itu adalah punya semua men. Kalau ditemukan ya ada, mungkin dia memiliki kelainan.